dari hukum asal ghibah ini yang hukumnya haram, ada 6 perkara di mana ghibah ini diperbolehkan. Ya, sehingga ketika seseorang melakukan salah satu di antara 6 hal ini, sebetulnya dia sedang menghibah, tapi perbuatannya ini tidak terancam dosa. Ya, tidak terancam dosa. Apa itu? Disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin, mutadhallimin wa mu'arrifi wa muhadhiri, wa mujahirin fisqan wa mustaftin, wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Beliau sebutkan dalam 2 bait syairnya. Yang pertama, ya, dikatakan al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Ghibah itu atau membicarakan keburukan orang itu tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallim. Ini yang poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita akan bahas 1 poin dulu. Mutadhallim. Apa itu mutadhallim? Mutadhallim itu artinya orang yang terzolimi. Ya. Bahasa lainnya mazlum. Ya. Mazlum, terzolimi. Ya. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, berarti ada orang yang menzolimi dirinya. Ada orang yang menzolimi dirinya. Ya. Contoh orang terzolimi itu apa? Misalnya, dia sedang tidak apa-apa, tahu-tahu dipukuli, bertubi-tubi. Ya. Dipukuli. Ya, kalau mungkin dipukuli, nanti mungkin ada alibi salah pukul, katakanlah, misalnya. Salah orang. Ya. Ini, dia sedang berjalan, kemudian dia dibegal motornya. Kalau salah pukul kan mungkin terjadi salah orang. Tapi kalau salah begal kayaknya tidak. Karena orang sudah mengincar motor itu. Ya. Tidak ada salah begal. Karena dia memang sudah niat untuk membegal. Nah, ketika seseorang dibegal, motornya diambil paksa. Bukankah dia ini terzolimi? Terzolimi. Dipukul dia terzolimi. Diambil uangnya, dipalak. Ya. Itu terzolimi. Nah, orang yang terzolimi, kalau dia ingin kezoliman terhadap dirinya itu kemudian bisa dihilangkan, maka apa yang harus dilakukan? Tentunya dia harus meminta tolong kepada orang yang dia harapkan bisa membantunya melepaskan diri dari kezaliman itu. Misalnya dia ketika dibegal, dia tahu yang begal itu dia kenal karena tetangganya sendiri misalnya. Pokoknya kenal lah. Dibawa lari kan. Motornya dibawa lari. Nah, bagaimana dia akan terbebas dari kezaliman? Kalau dia ingin terbebas dari kezaliman, setidaknya mungkin dia akan melaporkan. Ya. Lapornya kepada siapa? Lapornya kepada bapaknya orang yang membegal tadi, atau kepada siapalah gitu ya. Masuk ke rumahnya, Pak, mohon maaf, saya datang ke sini mau menyampaikan sesuatu. Ya. Apa? Ya. Motor saya diambil paksa, dibegal oleh Joni, katakanlah. Mohon maaf kalau ada yang namanya Joni. Putra Bapak. Nah, kalimat motor saya dibegal oleh putra Bapak, ini kan kalimat yang tidak disukai oleh semua orang. Ya, tidak disukai. Ini kan kalimat yang aib. Karena membegal itu perbuatan dosa. Nah, berarti dia ini menyebutkan aib si Joni itu kepada orang lain. Disebutkan aibnya, Joni membegal motor saya. Kan aib. Tapi karena dia terzolimi. Kalau dia tidak katakan seperti itu, ya tidak akan ada solusi. Kalau dia katakan, Pak, minta tolong, motor saya dibegal. Datang ke bapaknya Joni. Karena dia tidak mau menyebutkan nama Joni, ya tentu bapaknya bingung kan.
bingung. Lah kok datang ke saya? Kalau motormu dibegal, ya datanglah ke polisi. Gitu. Tapi meskipun datang ke polisi pun, nanti pasti kata, siapa yang begal? Di mana kejadiannya? Akan di BAP. Dibegal oleh Joni, Pak, tetangga saya. Lagi-lagi menyebut nama, menyebutkan keburukan orang. Nah, ini mengribah sebetulnya. Tapi riba ini memang diperbolehkan kalau kita terzalim. Karena kalau nggak kita sebutkan nama, bagaimana polisi akan memproses? Mustahil. Jadi mesti kita sebutkan nama. Joni, Pak, kan gitu. Langsung dia datang ke rumahnya Joni, dia ambil Joninya. Selesai. Nah, ini contoh bahwa orang yang terzalimi, dia boleh menyebutkan aib orang lain. Apa saja. Misalnya, dia dimaki-maki. Ya. Dia memaki-maki saya, Pak. Dia menghina saya, Pak. Dia menghujat saya, Pak. Misalnya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Dosa semua itu. Ini menyebutkan aib orang lain, tapi karena dia terzalimi. Itu diperbolehkan. Nah, ini pemirsa, barakallahu fikum, poin pertama yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa lanjutkan untuk membahas poin-poin berikutnya dari perkara-perkara riba yang diperbolehkan.